selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi bersama saya Mira Amanda dalam Renungan Malam edisi 22 Oktober tahun 2022. Renungan kita pada malam hari ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-46 sampai yang ke-56 dengan peringkop nyanyian pujian Maria. Dan sebelum kita memasuki perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mohon Kau persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Mohon Engkau berkati kami ya Tuhan, agar kami semua mampu untuk memahami firman-Mu ini. Karena firman-Mu inilah pelita bagi kaki kami, dan firman-Mu inilah yang menuntun kehidupan kami masing-masing pribadi. Ya Tuhan, mohon Engkau mampukan kami untuk menerapkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maria yang kita bahas pada malam hari ini adalah Maria yang diberikan mandat untuk mengandung Tuhan Yesus. Kalau kita pikir di zaman sekarang, ketika mengandung anak tanpa pernikahan bukanlah hal yang mudah. Akan banyak cacian, omongan dari orang lain, dan hal itu pun akan membuat kita putus asa, depresi, takut karena cemoohan dan makian orang tadi dari tetangga ke tetangga. Padahal nyatanya Maria ini adalah orang yang kudus pada zaman itu, adalah orang yang suci. Maka karena itulah Allah, Tuhan telah memilih Maria untuk mengandung Tuhan Yesus. Padahal Maria ini tidaklah melakukan perzinahan, tetapi karena kesuciannya itu, karena ketaatannya itulah, ia diberikan mandat yang berat untuk mengandung Tuhan. Bisa kita katakan bahwa Maria ini terpilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Karena apa? Maria inilah yang akan melahirkan Sang Juru Selamat yang kudus dan yang akan menolong manusia pada saat. Dan mari kita bersama-sama membahas perenungan kita pada malam hari ini. Perenungan kita pada malam hari ini berbentuk sebuah kidung pujian dari Maria. Ya, jelas saja sudah kita lihat dari perikopnya saja, nyanyian pujian Maria. Dan kalau kita lihat dalam bahasa Latin, yaitu disebut dengan Magnificat, nyanyian untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-55, adalah merupakan sebuah perubahan zaman, bahwa Allah akan mengacaukan, Allah akan menghancurkan orang-orang yang iri hati, orang-orang yang hatinya bengkok, orang-orang yang sombong, dan orang-orang yang congkak. Ya, congkak termasuk dengan kesombongan lah. Lalu Tuhan disebutkan di situ, ia akan menurunkan orang-orang yang tinggi hati. Telah jelas di situ bahwa Tuhan akan menurunkan orang-orang yang berkuasa, yang bertahta, dan akan meninggikan orang-orang yang rendah. Mengapa demikian? Karena ketika orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang bertahta itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, menindas orang-orang yang lemah, menindas orang-orang yang miskin, terhina, dan melakukan penyelewengan, maka karena itulah Tuhan akan menurunkan orang-orang yang tinggi hatinya dan akan mengangkat orang-orang yang rendah. Karena semua telah diberikan Tuhan. Kuasa, jabatan, profesi, semua adalah milik Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita dan tergantung dari diri kita sendiri memaknainya, menggunakannya seperti apa. Ketika kuasa dan jabatan itu kita lakukan dengan menyeleweng, maka Tuhan pun akan menurunkan kita dari apa yang telah Tuhan akan mengambil jabatan, Tuhan akan mengambil kekuasaan itu. Karena pada dasarnya orang-orang miskin, orang-orang yang terhina sekalipun sama berharga di mata Tuhan. Dan kalau kita melihat dari tokoh Maria ini merupakan wanita yang strong, wanita yang kuat. Mengapa saya katakan demikian? Karena Maria ini memiliki mandat yang besar, mandat yang berat bagi zaman itu, bahkan mandat yang berat bagi zaman
sekarang. Karena kalau menurut saya sendiri itu tidak mudah-mudah. Orang-orang zaman sekarang lebih melihat ke permukaan dan sering menilai secara langsung tanpa melihat dan tanpa menelusuri terlebih dahulu. Karena ketabahan dan kekuatan serta kesabaran Maria ini, ia menerima itu semua. Karena Maria ini memahami dirinya, terlebih lagi karena iman dan kepercayaan Maria kepada Allah yang kudus. Maka karena itu Maria pun meyakini bahwa Allah adalah Allah yang setia, adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Maka karena itu di dalam nyanyian pujian Maria ini terdapat pada ayat 51 sampai 55 bahwa Allah akan membawa perubahan yang drastis. Dari perubahan yang mungkin kalau kita lihat perubahan yang buruk akan membawa perubahan yang baik. Dan kalau misalnya kita melihat ke dalam realita kita sekarang, kadang kita ini adalah hamba Tuhan yang diberikan mandat untuk melaksanakan pelayanan gereja. Tetapi kadangkala sering kali kita bisa menolak pelayanan gereja yang telah diberikan kepada kita dengan berbagai macam alasan. Padahal Tuhan telah melawat kita. Tuhan telah mempercayakan bahwa kita ini bisa melaksanakan pelayanan itu. Tuhan ingin kita yang melaksanakan pelayanan. Dan Tuhan telah percaya bahwa kita mampu. Namun, karena urusan duniawi yang banyak sekali, kita menolak undangan Tuhan. Kita menolak lawatan Tuhan. Padahal Tuhan yang telah berbicara kepada kita. Kalau kita pikir, sebenarnya tidak banyak kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita melaksanakan pelayanan. Untuk kita melakukan pelayanan. Semoga kita semua mampu untuk terus melayani dan mampu menjadi pelayan yang baik di hadapan Tuhan. Dan kita pun melaksanakan pelayanan itu dengan hati yang penuh sukacita seperti Maria ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, tak henti-hentinya kami berterima kasih dan mengucapkan syukur atas segala berkat dan limpahan karunia yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, mohon ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Karena kadangkala kami sering menolak panggilan untuk melaksanakan pelayanan ya Tuhan. Seringkali kami ini lebih mementingkan urusan duniawi daripada menyambut panggilan-Mu ya Tuhan. Mohon ya Tuhan, ampuni kami akan hal itu. Ya Tuhan, mohon mampukan kami untuk terus melaksanakan pelayanan-Mu dengan penuh sukacita ya Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelayan yang setia. Mampukan kami untuk menjadi pelayan yang baik ya Tuhan. Mampukanlah kami menjadi teladan. Mampukanlah kami mencontoh sosok Maria ini ya Tuhan, di mana kami mampu untuk menjadi pelayan Tuhan dan tidak datang untuk dilayani ya Tuhan. Berikanlah kami semangat, berikanlah kami sukacita di saat kami melayani-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Mampukanlah kami menjadi orang-orang yang selalu yakin atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Seperti Maria yang selalu yakin ya Tuhan. Dan ketika kami Engkau percayakan untuk mengemban mandat yang berat, mampukanlah kami agar kami selalu mengingat-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami agar kami selalu yakin atas apapun yang telah Kau berikan, dan jadikanlah kami pribadi yang rendah hati. Jadikanlah kami orang-orang yang berkualitas di dalam pelayanan, sehingga pelayanan-Mu ini ya Tuhan, sehingga pelayanan Tuhan dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.